Anime yang bisa buat kalian tuh senyum-senyum gitu ya. Ya anime yang satu ini gitu. Anime 2021 gitu yang terbaru banget sih. Baru rilis juga sih, baru episode 1 gitu. Aduh, bener deh. Asli anjir, anime ini bener-bener bisa buat kalian itu senyum-senyum sendiri kalau misalnya kalian itu nonton gitu ya. Ya, bener nih. Saya aja nonton nih baru episode 1 aja. Wah, senyum-senyum terus anjir. Karena si MC-nya itu yang terlalu gimana gitu ya. Terlalu bucin gitu. Ya, dalam video kali ini saya itu ingin mereview sebuah anime yang berjudul Kanojo mo Kanojo di episode 1. Ya, genrenya itu adalah comedy, romance, school, shonen, slice of life. Ya, bener sih. Pertama itu saya itu nonton anime ini kayak nggak niat gitu. Bener kayak ragu gitu. Ya takutnya itu gimana anime ceritanya itu kayak membosankan. Tapi setelah saya itu kayak ada tiba-tiba saya itu di beranda Instagram saya itu muncul gitu tentang beberapa cuplikan animenya, ya saya langsung penasaran, ya langsung aja nonton gitu animenya. Dan bener nih, baru di awal-awal aja udah buat saya tuh senyum-senyum, apalagi udah mulai pertengahan videonya, video animenya. Ya bener nih, senyum-senyum banget gitu, kayak orang gila. Ya, daripada kita ini kelamaan ngebacot, kita ini langsung saja ke reviewnya. Anime Kanojo mo Kanojo akhirnya mulai ditayangkan pada hari Sabtu kemarin ya, episode satunya itu. Anime ini merupakan salah satu anime bukan dari musim panas yang dimulai sejak akhir Juni kemarin. Anime ini berpusat pada kisah romansa dan kehidupan sekolah, disisipkan dengan komedi ringan dan tentunya tidak jauh dari bumbu haram. Ya walaupun ditulis itu genre itu di sana nggak ada haramnya gitu. Seperti apakah kisah pembukaan pada anime ini? Ya, kita ini langsung dulu ke sinopsisnya. Naoya Mukai akhirnya bekerja dengan teman masa kecilnya, Saki Saki, setelah ditolak bertahun-tahun. Namun, saat ia mencoba berkomitmen pada hubungannya tersebut, ia menerima pengakuan tiba-tiba dari siswi bernama Nagisa Minase. Naoya berniat untuk menolaknya, namun merasa dilema dengan perasaan tidak ingin menyakiti Nagisa. Ia mencoba untuk tidak mengkhianati kepercayaan Saki padanya. Dan akhirnya Naoya memikirkan solusi, yaitu untuk membuat kedua gadis tersebut bahagia dengan menduakan mereka gitu. Tapi secara terang-terangan gitu ya. Secara harfiah tentunya itu Saki menolak ide ini. Namun dengan kegigihannya si Naoya dan Nagisa, hatinya pun luluh gitu. Dalam episode anime ini, meskipun hal tersebut bukanlah jalan yang benar, seperti yang saya itu bilang di awal itu, yang sinopsisnya itu, atau mungkin beberapa berita yang telah membawakan bagaimana alur cerita anime ini. Sederhananya, anime ini tergambar seperti cinta segitiga gitu. Hanya saja, cinta segitiga yang diperlihatkan di sini adalah cinta segitiga terang-terangan gitu, dan dilakukan atas permintaan mutlak. Protagonis pada anime ini adalah Naoya, dan sudah memiliki pacar bernama Saki, yang merupakan teman masa kecilnya Naoya. Sebenarnya mereka baru mulai berpacaran setelah Naoya berkali-kali menembak Saki sejak dulu. Namun, selalu ditolak. Sakit sih, nyesek emang. Tapi lumayan gigih sih. Dan suatu hari saat sedang menyendiri di atap sekolah, Naoya mendapatkan pengakuan cinta dari seorang siswi bernama Nagisa. Dia cukup imut dan mampu menggoyahkan hati Naoya. Bahkan Nagisa sendiri pun sampai memasak makanan yang enak untuk semakin dapat meluluhkan hatinya Naoya. Namun, tentunya Naoya tidak mau asal ambil keputusan karena ia telah memiliki Saki.
tapi juga tidak mau membuat Nagisa sedih gitu. Akhirnya diambillah keputusan dari Naoya yang menjadi pacar dari kedua gadis ini sekaligus. Wow. Well, meskipun sebenarnya Saki tidak setuju dengan hal ini, namun karena Nagisa merasa baik-baik saja dengan hal tersebut, asalkan bisa bersama Naoya, dan Saki yang tidak kuat dengan kegigihan Naoya, maka akhirnya telah disepakati bahwa Naoya sekarang memiliki dua pacar. Tidak biasanya ya, kadang anime romance selalu mempersaingkan dua karakter untuk saling berebut sang pangeran. Sekarang malah dua karakter ini dianggap sama-sama memiliki sang pangeran. Ya kayak anime apa ya? Saya mengingatkan sesuatu gitu ya, anime yang kembar itu ya. Yang merebutkan si pangerannya itu. Tidak tanggung-tanggung, anime ini langsung saja membawakan cerita berpacaran mereka ke sesi tinggal satu rumah. Mereka tinggal di rumah Naoya yang tinggal sendirian, dan dua gadis ini pun sekarang tinggal di rumahnya. Wah, bisa mantap-mantap tuh. Trisom. Masih belum jelas di mana orang tuanya Naoya dan orang tuanya Nagisa. Namun, untuk orang tua Saki, ibunya mengizinkan tindakan aneh Naoya tersebut. Dan untuk konsep ceritanya ya dari anime ini, saya mengira anime ini awal-awalnya itu akan seperti anime romance yang biasanya gitu. Ya betul sih, emang kayak itu. Saya bener-bener kayak ngira itu kayak gitu. Yang sepertinya itu cukup populer gitu, yaitu nisekoi gitu, kayak anime nisekoi, Oregairu, habis itu School DxD, Sakura Sao no Pet no Kanojo, To Love Ru, Kotobu no Hanayome, dan lain-lainnya. Ternyata nggak juga gitu sih. Ya di anime ini ya dua gadis ini ngerebutin si MC, tapi ujung-ujungnya mereka berdua ngedapetinnya gitu. Bahkan baru di awal episode loh. Tapi kalau anime yang satu itu kan langsung nikah sih. Langsung nikah di awal episode. Keren. Ya menurut saya bukan awal yang jelek sih. Ceritanya yang tidak biasa juga kadang bisa memperlihatkan kita sisi lain bagaimana jika cowok memiliki dua gadis sekaligus. Ya di real life kan emang udah biasa sih sebenarnya yang kayak gitu. Apa yang digugurkan dari seorang Naoya gitu ya untuk tidak mengecewakan seseorang. Dan menurut saya orang ini sebenarnya itu cukup jujur serta tidak pantang menyerah, berkali-kali ditolak Saki pun. Ya kalau saya kan beda, sekali ditolak ya udah minggat. Dan untuk pesan moral dari anime ini ya, jika kalian bukan orang dengan tekad yang kuat, sebaiknya jangan meniru tingkah tidak masuk akal Naoya gitu ya. Tidak banyak gadis yang mau diduakan gitu. Ingat nih, tidak semua gadis mau diduakan. Dan sekali lagi ini hanya cerita fiksi. Jadi jangan langsung menilai bahwa cerita anime ini akan membosankan hanya karena kisah romans yang tidak biasa seperti ini. Ya walau kayak itu nontonnya itu melihat itu mereka itu akrab banget gitu, tapi kayak itu langsung kayak ngakuin kayak gitu kayak di animenya mirip-mirip gitu, kalian bilang ke pacar kalian, yang aku boleh nggak jadi pacar lagi, yakin celurit terbang gitu. Tapi mending jangan ditiru lah, kalian jangan terlalu akut lah gitu jadi wibu, intinya jangan goblok juga jadi wibu gitu ya. Ya saya tahu sih beberapa dari kalian itu pasti ada yang berada di tim Saki atau Nagisa sih. Tapi selebihnya kalian masih bisa menikmati komedi yang ada di anime ini. Walau anime ini ya menurut saya itu memang komedinya itu kayak kerasa sampai bisa buat saya itu senyum sendiri gitu kayak orang gila. Ya walaupun anime itu cuma kayak karangan gitu, karangan cerita gitu.
kadang ada juga yang dari realnya, aslinya, cerita asli di dunia nyata dimasukin, dibuatkan jadi anime gitu. Tapi ini kalau anime ini ya emang fiksi gitu, cerita buatan. Tapi kalian jangan ngikutin intinya. Kalian udah dapet pacar cantik tapi nyari cewek lain, selingkuhan, tapi tatanya itu selingkuhannya itu lebih di bawah standar pacar kalian yang sekarang, kan malu jadinya. Sama dengan kalian itu kayak apa ya, mungut apaan gitu. Membuang sebuah berlian demi memungut sebuah sampah gitu. Ya intinya jangan aja terlalu ngikutin. Dan sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk next videonya itu ditunggu saja anime apa yang saya itu bakal review. Ya mungkin banyak sih animenya itu. Soal itu juga saya sekalian latihan dah lagi untuk record gitu. Soalnya mulai nggak kebiasa lagi nih saya itu nge-recordnya. Dan sampai jumpa di next video. Jangan minasan. Au.